Silakan ya. Insyaallah. Ya, sekarang kita mau belajar tentang satu tema. Tapi sebelumnya saya mau coba buat tebak-tebakan dulu. Ya, coba tebak. Bener boleh pulang. Enggak. Sop apa yang disukai sama anak-anak? Sopan santun. Nah, Sop yang apa? Sop. Apa tadi jawabannya? bukan. Bukan. Sop apa yang disukai sama anak-anak? Sopian. Sop yang asik. Boleh. Oke. Istri apa yang kecil? Microwave. Sudah tahu. Oke. Ya. Kalian jangan jadi yang suka buka IG nih. Dikuntuk kan? Kuntuk. Oke. Ya. Sekarang kita mau bahas satu tema yang judulnya Cipta Hidup Bermakna dengan Kuatkan Iman dan Takwa. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa hidup kita itu tuh harus bermakna? Ada yang mau isi di sini? Tulis. Ada yang berani? Ayo. Ada sih ganteng dan pemberani. Apa? Ada berguna bagi orang lain. Agar berguna. Oke, ya. Berguna. Terus? Agar berkah. Apa lagi? Agar Berkah. apa? Jadi mati idaman? Ya. Enggak. Apa lagi? Agar berbekas. Agar berbekas kayaknya. Oke. Ada lagi? Kenapa kita hidup harus bermakna? Dan cara untuk hidup bermakna menurut kalian itu kayak gimana? Ada yang tahu? Biar hidup bermakna. Apa? Ayo. Walaupun siang harus tetap semangat. Dilakukan dengan keinginan hati. Berarti simpelnya Ikhlas. apa? Ikhlas. Oke, ikhlas. Menjalani hidup ikhlas. Ada lagi? Yang tahu? Biar hidup bermakna. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Oke. Sungguh-sungguh dalam. Sungguh-sungguh dalam hidup. Betul. Oke. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang gimana sih cara hidup bermakna. Biar hidup itu nggak cuma sekedar angka gitu loh. Biar usia nggak sekedar angka. Tapi hidup bermakna agar usia tidak sekedar angka. Angkanya 40 tahun, tapi nggak dapat apa-apa. Kalau kita proses menjalani hidupnya itu nggak pakai kemaknaan. Tapi sebelum itu, nah saya pengen nanya, ada yang maju ya, harus berani maju. Apa rencana yang pengen kalian lakuin dalam 5 tahun ke depan? Tujuan yang pengen kalian capai dalam 5 tahun ke depan. Ke depan. Maksudnya 5 tahun ke depan. Dalam 5 tahun ke depan, bukan tahun depannya nanti, tahun depannya lagi ya. 5 tahun ke depan nanti kalian itu pengen jadi apa? Ayo. Ada yang berani? Katalah, coba. Tulis di sini. Ayo. Oke, lagi pakai sepatu. Kamu, ini siapa namanya? Ya. Jok. Yuk. Ini satu, gak apa-apa. 5 tahun ke depan pengen jadi apa? Oke. Hafiz. Ini benar ya? Dari hati sekarang apa lagi berapa Hafiz? Sekarang 16.
1200. Namanya siapa? Nehan. Oke, Nehan. Bukan Menhan kan? Nehan udah 1600 arah. Ya. Mungkin ini belum. Oke, selain Nehan, antum Ya, 5 tahun ke depan pengen jadi apa? Oke. Profesional. Oke, gak apa-apa. Ada pemetaan, teman-teman namanya siapa? Dimas. Dimas. Oke. Ada pemetaan profesor apa yang paling diminati di negara-negara ASEAN? Nah, Malaysia rata-rata itu pengen jadi guru. Filipina juga sama pengen jadi guru. Singapura pengen jadi guru. Ada yang pengen jadi artis itu apa ya, Vietnam atau apa gitu kan, pokoknya di negara ASEAN. Dan Indonesia yang negara yang besar rata-rata cita-citanya itu pengen jadi youtuber. Betul, PNS. Katanya dia bilang selagi baby boomers masih ada, posisi dari PNS itu adalah posisi mantu idaman, gitu kan. Nah, tapi setelah di sekarang survei itu rata-rata anak muda di Indonesia itu pengen jadi youtuber. Karena mungkin melihatnya dari Corbuzier, lihatnya siapa lagi yang di follow muslim banyak gitu ya. Siapa? Iya, Radikal Muslim gitu ya. Terus itu siapa yang biasanya? Khazanah. HP siapa? Gadgetin. David, misalkan gitu ya. Karena lihatnya wah, ada Sumargo gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Itu followersnya banyak, subscribernya banyak di YouTube. Biasanya kayak wah enak ya, bisa bikin konten terus dapat uang. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya juga itu nggak ringan. Harus pinter ngedit, punya tim dan lain sebagainya. Oke, videografer profesional. Ada lagi? Dapat tadi alat? Ayo dalam 5 tahun ke depan. Mau jadi apa? Ini beneran ini. Amirul Mukminin antara langsung ya. Masya Allah, Amirul Mukminin itu sekarang negaranya aja nggak ada. Cuman kalau misalkan kita pengen kontekstual, sebenarnya secara ajaran Islam Amirul Mukminin itu ya pemimpin kaum muslimin dalam satu sistem tertentu negara yang berdaulat. Nah, tapi sekarang dikontekstualkan karena negara Islam nggak ada, maka Amirul Mukminin itu bisa dalam konteks pemimpin-pemimpin apapun. Ketika kita itu punya organisasi, misalkan kita itu punya organisasi dan kita jadi pemimpinnya, gitu kan. Nah, kita jadi pemimpin dari kaum muslimin yang ada di dalam organisasi itu. Tapi jangan sampai ada semacam pengkultusan, gitu ya. Pengkultusan diagung-agungkan terlalu berlebihan kayak pemimpin kaum muslimin sedunia, itu jangan sampai begitu. Tetap termasuk ke pemimpin kaum muslimin di dalam organisasi itu. Kalau mau pakai bahasa ini, kontekstualnya gitu ya. Oh, bagus. Oke, banyak lagi. Antum pengen jadi apa? 5 tahun ke depan? Taruna itu sebenarnya dalam 2 tahun ke depan setelah lulus juga lulus taruna lah ya. Namanya apa? Fadel. Jadi perwira. Oke. Tuh, 5 tahun ke depan ada mutafis, ada videografer profesional, ada Amirul Mukminin pengen jadi gitu, terus ada taruna, atau
kuliah di Mesir. Kuliah atau selesai kuliah? Kuliah tak? Kalau misalnya selesai kuliah 2 tahun, 3 tahun juga kurang. Oh, apa? Kalau mau ambil S2 sekarang. S1 dan S2 Mesir. Namanya siapa? Afisal. Afisal. Oke. Nah, ini semua jadi dreams, mimpi atau tujuan hidup kalian semua. Yang lainnya pasti punya juga, ya nggak? Ya. Nah, karena hidup harus punya tujuan. Kalau hidup nggak punya tujuan, nanti kita cuma jadi gelandangan. Bukan gelandangan yang kedua, tapi maksudnya hidupnya lontang-lantung tanpa arah dan tujuan gitu. Tapi maksudnya bisa jadi gelandangan di jalanan itu lebih punya tujuan daripada kita gitu kan. Ketika bisa memaknai proses kehidupan yang mereka jalani, tujuannya itu untuk apa? Nah, saya tinggal di maknain aja. Muhafiz, pengen jadi muhafiz, itu tuh tujuan intinya itu tuh untuk apa? Untuk diri sendiri atau apa? Bisa bertanya. Enak. Biar hidup bermakna, ada satu tujuan, ya. Kita boleh jadi apa aja, tapi tujuannya itu satu, itu. Diarahkannya itu ke sana, biar hidup itu tuh bisa lebih bermakna. Apa? Gimana? Anfa'uhum linnas. Oke. Kata Allah anfa'uhum linnas. Konteksnya kalau dari muhafiz itu sisi anfa'uhum linnasnya itu tuh dari sisi apa? Dari aspek apa? Ngajar ngaji, bermanfaat, bahkan amal jariah. 3 yang gak bakal terputus, salah satunya ilmu bermanfaat. Kalau hafiz hafal Al-Quran bukan cuma hafal, tapi juga memahami, ya, terus mendakwahkannya, mengajarkannya dan lain sebagainya. Gitu kan ada 5: membaca Al-Quran, ya, sikap kita ke Al-Quran, membaca, kemudian memahami, apalagi menghafalkan, terus mengamalkan, ya, dan mendakwahkan, menyiarkan, gitu. Nah, itu akan menjadi anfa'uhum linnas. Videografer, sisi anfa'uhum linnasnya di mana? Coba aja. Ada, masih ada. Tahu Hasan JR? Tahu. Gitu kan? Atau pernah lihat konten-konten kreator yang ditujukan hasil kontennya itu untuk kemaslahatan umat? Siapa? Winda. Sampai dulu tuh Mbak Iwong. Tapi enggak. Gitu ya. Bermanfaatnya bikin video edukasi bisa. Ya, cuma sayangnya di Indonesia bikin konten kayak gitu tuh masyarakatnya lebih senang konten-konten yang tidak mendidik. Konten pendidikan itu tuh subscribernya tuh sedikit, lebih senang banyaknya itu yang nyeleneh. Amirul Mukminin jelas, ya, anfa'uhum linnas kalau dia adil dan bertanggung jawab, ya, banyak mementingkan kemaslahatan umat. Karena menjaga kedaulatan negara, pas sudah jadi militer aktifnya, karena itu kan masih sekolahnya. Terus S1 dan S2 Mesir apalagi? Ini jadi pendidik misalkan, atau jadi ulama dan lain sebagainya, itu kan bisa. Anfa'uhum linnas, ya, manfaat, bisa memberi manfaat, betul ya? Tapi di atasnya, ya, manfaat dan cuma manfaat. Biar hidup bermakna, tujuan kita harus diarahkan untuk apa? Istilahnya li kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah dalam arti, ya, menegakkan dakwah Islam, meraih ridho Allah, itu yang harus jadi pemikiran dasarnya biar hidupnya lebih bermakna. Gitu ya. Ini bukan ceramah, tapi lebih kayak untuk menunjukkan.
Kita boleh jadi dokter. Kata Kiai Dahlan juga kan kayak gitu. Jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah guru, jadilah apa dan sebagainya gitu kan. Kalau kata Insinyur Soekarno di film Ayam Habibie, setelah sukses kembalilah ke Indonesia dan bangun Indonesia gitu. Tapi kalau kata Kiai Dahlan, gitu kan, bangunlah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Ya, persyarikatan perkumpulan kaum muslimin yang punya tujuan untuk menegakkan kalimat Allah, betul ya? Nah, jadi kalau misalkan kita emang benar-benar tahu tujuannya Muhammadiyah itu apa, kita gerak di situ dalam rangka meraih ridho Allah gitu kan, makna ini dalam rangka dokternya kita, profesor doktornya kita, S1, S2, S3-nya kita, tarunanya kita, ambilnya kita, videografernya kita dan lain sebagainya, itu diarahin semuanya itu dalam rangka meraih ridho Allah. Makanya judulnya cinta itu bermakna dan dikuatkan iman dan takwa. Karena kalau misalkan jaga iman dan takwanya, hidup nggak bakal bermanfaat. Oke, ini semua. Itu nggak keluar ya? Nah ini lebih ke kayak ini aja. Nah, makna hidup hakiki keterkaitannya mana? Oke, udah familiar? Kita baca sama-sama. Kan? Atau satu-satu deh, coba yang baca. Yang ayat yang pertama. Oke, artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ibadah. Ibadah itu tujuannya ya dalam rangka meraih ridho Allah. Bahkan ada yang bilang ketika kita ibadah jangan mengharapkan surga, karena ada yang lebih besar daripada surga, yaitu keridhaan Allah. Yang kedua, kebatalan. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia maha perkasa dalam hikmah. Gitu kan? Jadi tujuannya untuk memperbanyak amal dalam bingkai tauhid. Kalau memperbanyak amal tanpa ada tauhid dan pemahaman Islam yang baik, iya amalnya banyak, tapi malah semuanya ditolak karena tidak sesuai dengan aturan dan amal ya. Ini dibahas teman-teman buat biar kita paham kita hidup harus punya tujuan atau purpose in life ya. Ini salah satu indikator yang bisa menyebabkan kita itu bahagia secara psikologis. Kalau kita punya tujuan dibanding kita nggak punya tujuan gitu. Nah ini ya. Sujinalin nasi hukum syahwati minan nisa wal banin ya wal taqatiril muqaddara minal dhahabi wal fiddah gitu kan. Benar. Wal khair al musawwamati wal an'ami wal has dari kemakan hayat di dunia wallahu indah husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia yang cinta kepada wanita, apa disebut wanita gitu kan? Karena wanita adalah raja dunia katanya, ya kan? Wanita itu kebayang fitnahnya bagi laki-laki, wanita itu adalah godaan terbesar gitu kan. Tapi itulah kesenangan di dunia. Jadi itu semua kesenangan, nggak boleh dijadikan tujuan akhir. Kalau orang-orang kafir kan kenikmatan dunia dijadikan tujuan akhir gitu. Nah, terus yang berikutnya ada bekerjalah apa Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukminin akan melihat pekerjaan. Biar hidup lebih bermakna itu kita harus bergerak dan bekerja, menjalankan tanggung jawab kita. Nah, oke. Jadi langsung ya, biar kita
bisa menjadi pribadi yang menjalani hidup bermakna, setiap proses kehidupan kita harus kita jalani dan kita maknai. Jadi ya, mungkin harapan kita gini teman-teman. Kita harapannya apa ke depannya? Sukses. Kita berada di sini. Ya. Kita menuju di sini. Berharapnya gimana jalannya? Lancar. Lurus. Gini. Ya enggak? Tapi kenyataannya misalkan pengen jadi taruna. Kamu pengen jadi taruna, padahal sama Allah ditakdirkan dulu dibawa jalannya ke muallimin dengan segala sistem dan peraturannya, bangun jam berapa, mandi jam berapa, makan jam berapa, betul ya? Kemarin ada juga anak yang konseling itu dia pengen jadi militer, pengen jadi tentara, ya dari kelas lain, misalkan pengen jadi taruna, kan pasti ada pola fisiknya, gitu loh. Tapi nggak dimaknain adanya hadirnya Fadel di muallimin, nggak dimaknain kalau sebenarnya kehadiran Fadel di muallimin ini salah satu fase untuk meraih impian Fadel kalau emang benar-benar Fadel pengen jadi taruna. Bayangkan, kamu nggak mungkin brojol langsung jadi taruna, ya kan? Nah, Fadel brojol, misalkan usia berapa sih Fadel masuk SMP itu? TS? 11 atau 12? 12, katakanlah gitu. Jadi harus bisa dimaknai teman-teman. Biar kita nggak, wah kenapa ya Allah kamu jahat, tidak adil kepadaku gitu. Biar kita nggak begitu, ya. Harus kesini dulu. Misalkan, nggak enak banget di muallimin, ya. Misalkan, ya kan? Yang namanya belajar, mencetak kader, terus membentuk kedisiplinan, membentuk tanggung jawab, pasti nggak enak. Tapi kalau gagal makna di sini, kita nggak bakal sampai sini taruna. Kan kehidupan taruna lebih berat, ya kan? Pengen jadi taruna di mana? Misalkan di Tinggal, Akmil, Akademi Militer di Magelang, kayak gitu. Pasti pola fisiknya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa dimaknain, nggak bisa disyukuri. Oh iya, saya hadir di sini tuh bisa jadi satu step untuk menuju ke sana. Habis dari ini mana misalnya dalam proses ini ombak kehidupan membawa Fadel ke apa? Misalnya orang tua nggak mampu untuk membiayai ketarunaan. Gitu. Setelah lulus dari UIN, bisanya ke sekolah biasa. Set, ke sini dulu. Ini dulu. S1 di UNIF, UGM misalnya. Kalau nggak bisa dimaknain, ini maknanya apa ya? Allah pun bawa saya ke sini gitu kan. Kalau nggak bisa dimaknain, ini bakal protes. Ya Allah, saya pengen taruna, kenapa saya dimasukin ke UGM? Gitu. Tapi cobalah draw. Pemikirannya itu tuh berkembang, ya kan? Harus positif. Oh, bisa jadi Allah pengen bawa saya dulu ke UGM buat mengumpulkan hal dulu, memahami banyak hal dulu. Kita tuh kalau perjalanan kan naik gunung, ada 5 pos, dari pos 1 ke pos 2, air habis, di pos 2 berhenti, nyari apa? Nyari air dulu, ya kan? Untuk melanjutkan perjalanan. Nah, sama perjalanan itu kayak gitu. Pengen ke taruna tapi ke UGM dulu, mati. Ke UGM dulu 1 tahun. Habis dari UGM nyoba lagi ke taruna, mampu, orang tua mampu buat membiayai misalkan, gitu kan.
tapi gagal, gak keterima, gitu kan? Saya tetap di UGM, misalkan. Ini makna apa lagi ya? Dimaknai nanti dan lain sebagainya. Nah, hidup itu prosesnya harus kayak gitu. Kemarin ada teman saya, dia ikut seleksi CPNS, gitu. Nah, kan sekarang kan CPNS skornya itu live, kelihatan langsung hasil itu bisa kelihatan. Dia bakal kenapa saya udah private berkali-kali dan lain sebagainya. Saya bilang, Mas, anggap aja upaya kita saat ini, upaya kamu saat ini, gitu kan? Itu kayak nabung. Kalau dalam persentase paling maksimal itu 100%, ya enggak? Tiap langkah yang kita ambil, tak gagal di situ, anggap itu, oh ini kayak nabung. Bisa jadi langkah kita di sini itu udah 15%. Usaha lagi, maksimalin lagi. Tujuan taruhan tetap berubah. Maju tetap gagal lagi. Oh, setelahnya bisa langsung 45%. Terus kalau ngotot pengen dari taruhan misalkan, gak berubah apanya? Gak berubah tujuannya. Maju lagi ketiga kalinya, gagal. Tapi tabungan kita udah 85%. Karena udah 3 kali persiapan. Baru yang keempat kali 100% terima lolos. Itu namanya proses kehidupan gak serta-merta langsung dari sini langsung ke sini. Tapi yang saya pengen tekankan di sini, semuanya dimaknai. Positif thinking. Bisa jadi posisi kita saat ini, ya, saya di sini, Ustaz Amin di sini, bukan BK yang lainnya di sini. Enggak semuanya udah posisi final. Pasti pengen ada di posisi finalnya itu tuh tujuannya itu apa. Tapi ada di sini dulu ya udah di sini. Antum tuh dari katanya kan Gen Z, antum kayaknya nggak tahu termasuk Gen Z atau apa. Gen Z itu gampang putus asa, ya kan? Gampang menyerah. Karena kurang memaknai di sini. Maka saya sampaikan di sini itu tujuan hidup dan makna hidup itu perlu. Setiap langkah yang kita ambil kemudian gagal di situ, atau setiap garis takdir yang dikasih ke kita ada di situ, kita maknai. Kita anggap bahwasanya kita sedang mengumpulkan bekal menuju tujuan yang kita pengen. Bisa dipahami ya? Di sini. Nah, dengan begitu kita nggak gampang frustasi. Sebagai contoh, adik saya, ya, lulus SMA tahun 2017. Dia coba tes universitas UGM dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, gagal. Keterimanya di mana? Di UNES. Tapi udah keterima, tinggal wawancara. Pihak UNES ngomong gini, Bu, Pak, anak ibu, anak bapak bisa diterima kalau bisa bayar sejumlah uang. Ada tingkatannya, 7.500.000, 8.500.000, 9.500.000. Semakin bisa kasih uang yang tinggi, semakin potensi bisa terima. Udah terima tes, diwawancara orang tua diomongin kayak gitu. Ngomong orang tua gagal, saya gimana mau diambil atau enggak? Enggak bangga jadinya enggak baik. Maka dipandang orang-orang, saya masuk tes karena bisa bayar besar, enggak diambil. Memilih apa? Gap 1 tahun, gitu loh. Dalam 1 tahun belajar dan lain sebagainya. Proses itu saya maknai. Oh iya, bisa jadi adik saya itu gagal karena menurut Allah belum pantas, belum waktunya buat di UGM. Tahun 18 pesta di UGM, ya, itu diterima, mandiri, gitu kan, tes mandiri. Nah, dalam proses perjalanannya, adik saya digadang-gadang bakal jadi lulusan tercepat. Tapi 19,
20, 21, 22, 23, 24. Tahun 24 ini adik saya baru lulus. Digadang-gadang Pak lulus paling cepat. Sempat depresi di tahun ini, tahun 2022. Saya saksinya, saya kan di Jogja. Saya nggak ngerti. Kamar gelap, malam dikunci, begitu dibuka nggak bisa, kuncinya dari luar saya buka, dia tidur, bajunya kotor, berantakan, semuanya depresi di posisi. Dia ambil langkah, lebaran nggak pulang, yang lain lebaran, dia ke pantai yang ada di Gunung Kidul, merenung, mengangkat kepalanya ke langit. Apa maksudnya ini? Sekarang dia lulus dan dia bisa berhasil buat bangkit dari proses itu dan bisa memaknai kenapa saya hidup di pertama kali ini bisa jadi memang belum waktunya. Coba bayangin, kalau nggak bisa maknai hidup, selesai di sini. Kesimpulannya, saya mati aja bunuh diri. Tak, kalau nggak bisa maknai hidup, tapi dia maknai apa saja. Karena dia orangnya orang baik. Kalau ada temennya yang kesulitan biaya, dia bantu. Ada temennya yang orang tidur nggak diberi biaya sama orang tuanya, dia bantu, nembusin rekornya dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena kebaikan itu yang menolong, makna itu datang. Itu ada deh. Oh, bukan yang dari 18, 2014 itu udah dekat ke Depok. Tapi alhamdulillah saya sama mulai kuliah S1 yang kedua di tahun 2020 dan selesai di tahun 2024. Gak nyangka saya sama adik saya selesainya baru. Masa kuliah sama-sama saya S1 2 kali, adik saya kalau dihitung bisa sampai 2 kali. Kalau orang yang nggak bisa maknain hidup, ngapain buang-buang uang, ngapain buang-buang umur, ngapain buang-buang apa? Tapi inilah hidup harus dimaknai. Maksud saya bukan berarti kalian juga harus bolos kayak gini. Tapi kalau emang takdirnya begini, jadi maknai. Gitu ya, bahwasanya semuanya itu dalam rangka untuk mencapai kita ke tujuan. Nah, paham ya sampai sini ya? Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya sampai ini dalam rangka buat ngasih pemahaman ke teman-teman bahwa to pause in life, tujuan hidup itu penting di era sekarang untuk membentuk psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Itu satu aspek aja, karena masih ada 5 aspek lagi. Tapi itu yang terpenting. Jadi setelah ini saya harap semuanya bisa memiliki tujuan hidup yang jelas, yang pasti, kemudian semangat untuk mencapainya, dan dalam proses mencapainya harus selalu dimaknai. Temukan makna dalam setiap proses ini, dan tujuannya tetap dicangkolin. Ila kalimatillah ya anfa'ul linnas dalam rangka meraih ridwan Allah. Jadi dokter dan lain sebagainya dalam rangka untuk memajukan Islam dan kaum muslimin. Gitu ya teman-teman. Itu terima kasih buat perhatiannya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.